Bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita pelajar Pancasila. Kamu hari ini terlambat lah, terlambat. Iya Bu, Memang masuk sekolah pukul berapa? 12.30 Kamu masuknya tadi pukul berapa? jam 1. Jam 1. Kenapa Iya. bisa sampai seperti itu? Karena telat mengerjakan tugas sih Bu. Telat mengerjakan tugas, telat atau lupa? Lupa Ibu. Lupa mengerjakan tugas. Kenapa bisa sampai lupa mengerjakan tugas? Karena saya sehabis pulang sekolah langsung ngaji. Pulang ngaji saya main HP dan lupa Ibu. Tidurnya saya jam 10. Jam 10. Tidur jam 10. Bangun ya? Jam 5. Jam 5. Habis sholat subuh saya tidur lagi Bu. Udah sholat subuh tidur lagi. Iya. Terus bangun lagi jam berapa? Jam 10. Jam 10. Kemudian kenapa tidak mengerjakan tugas? Karena saya sarapan dulu, mandi, nonton TV, dan saya kelupaan kalau ada tugas dari Ibu. Kemudian Saya mengerjakan tugas jam 12-an Bu. mengerjakan tugas jam 12-an. Beres tugasnya. Beres. Beres. Tapi kamunya terlambat begitu. Iya Ibu. Jadi masuknya tadi kamu jam 1. Jam 1. Kalau sebenarnya masuk sekolah itu jam berapa? Yang 12.30. 12.30. Berarti terlambat berapa menit? 30 menit Ibu. 30 menit. Karena kamunya keasikan Nonton TV sama HP. nonton TV sama main HP apa? TikTok kan Ibu. TikTokan. Udah pinter TikTokan. Udah pinter TikTokan. Lain kali kalau misalnya ada tugas, sebenarnya harus dikerjakannya kapan? Sehabis pulang sekolah atau pulang ngaji Ibu. Pulang sekolah kita pulang jam berapa? Jam 5. Jam 5. Sampai rumah? Jam 9. Sampai rumah setengah 6. Sampai rumah setengah 6. Kalau ngaji jam berapa? Jam 6 Ibu. Jam 6 sampai jam 8. jam 6 sampai jam 8 pulang ke rumah. Harusnya ngerjain tugasnya kapan biasanya? Misalnya sehabis pulang ngaji Ibu. Kalau belum tentu. Pulang ngaji langsung ngerjain tugas. Iya. Terus udah ngerjain tugas baru tidur. Nggak main HP lagi. Iya.
kamu apa yang harus diperbaiki? main HP-nya Ibu. Main HP-nya gimana? Diperbaiki kayak dikurangin main HP-nya sama tidurnya juga jangan terlalu malam. Tidurnya jangan terlalu malam. Aku masih ingat kesepakatan kelas kita waktu pertama kali masuk, kalau terlambat bagaimana? Kalau terlambat sanksinya apa? Pulang mulai dari Kalau datangnya terlambat, berarti pulangnya juga akan terlambat terlambat. Kalau tadi terlambatnya berapa menit? 30 menit. 30 menit. Berarti pulangnya juga akan terlambat. 30 menit. Berarti yang lainnya sudah pulang, kamu nggak apa-apa belum. Beda dari yang lain pulangnya. Kenapa? Soalnya itu kesalahan saya karena terlambat sekolah Ibu. Mau diulangi tidak? Tidak Benar. benar. Udah ya, kurangi TikToknya, kurangi main handphonenya, supaya apa? Supaya biar tidak terlambat. Biar tidak terlambat. Tugasnya bisa kamu kerjakan dengan maksimal. Ya. Mau diulangi lagi tidak? Tidak. Benar. Janji. Janji. Oke, kalau gitu. Ibu, apa ya? Ibu apresiasi kamu karena kamu sudah berani mengakui kesalahan kamu telah memberikan sesuatu yang baik ya. Berarti masih ada 30 menit lagi untuk pembelajaran kita karena kamu terlambat ya. Tidak apa-apa kan? Terima kasih. Ya Ibu. Silahkan dulu. Kaila, apa Kaila tahu kenapa Kaila dipanggil oleh ibu ke sini? Apa? Kenapa Kaila sampai dipanggil sama ibu? Karena saya menyampaikan kepada Dewi. Menyontek kepada Dewi. Kenapa Kaila bisa sampai menyontek pada Dewi? Karena ketika Ibu menjelaskan, saya tidak memperhatikannya. Tidak memperhatikan sampai kamu tidak paham. Ya. Jadi mengakibatkan kamu mencontek seperti itu. Apa yang membuat kamu tidak memperhatikan ibu ketika menjelaskan? Karena saya kurang mengerti pas Ibu menjelaskannya. Kurang mengerti. Seharusnya ketika kamu tidak mengerti, apa yang harus kamu lakukan? Seharusnya saya bertanya. Tanya pada siapa? Tanya kepada ibu. Bukan mencontek, betul? Kenapa sampai mencontek? Kalau misalnya Kaila tidak paham, Kaila bisa bertanya pada Dewi atau Kaila datang kepada ibu untuk bertanya. Jangan sampai mencontek. Mencontek itu menurut Kaila perilaku yang baik atau yang buruk? Yang buruk. Harus dilakukan tidak? Tidak. Kenapa Kaila melakukannya kalau tahu itu buruk? Kaila tidak paham, jadi karena tidak fokus. Mikirin apa Kaila itu ketika ibu sudah menjelaskan? Nggak tahu. Gak tahu kenapa, ada sesuatu kah di rumah? Gak ada, cuma memang kurang fokus saja. Kedepannya akan melakukan lagi nggak? Seharusnya ketika ibu sedang menjelaskan, Kaila harusnya kayak gimana? Harusnya saya memperhatikannya Ibu yang sedang menjelaskan. Terus memperhatikan supaya apa? Supaya lebih paham Lebih paham dan dapat menjawab soal-soal yang diberikan. Apakah kedepannya Kaila akan melakukan lagi? Benar? Kesepakatan apa yang telah kita buat ketika ibu sedang memaparkan materi di depan? murid-muridnya harus Harus diperhatikan. Supaya apa? supaya lebih paham. Kalau
memperhatikan ketika ada orang yang berbicara di depan. Bukan hanya itu saja, ketika teman kamu presentasi pun harus diperhatikan, ya. Agar apa? Agar semuanya, agar kita semua paham, ya. Kedepannya, apakah akan mensepakati kesepakatan kelas kita? Gimana cara Kayla untuk bisa memperhatikan orang yang di depan? Orang juga, ya. Barangkali harus lebih fokus lagi, ya. Apa nanti ke depannya akan dilakukan lagi? Jangan, ya. Menurut kesepakatan kelas yang telah kita buat, apa sanksi untuk mencontek? Jadi di papan tulis dulu Kayla mengerti apa yang Kayla sekarang. Dari di papan tulis Kayla akan menyalin kembali di bukunya itu. Apa yang harus dilakukan Kayla ke depannya agar tidak mencontek? Mengurangi lamun, mengurangi melamun,